Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kalian tetap semangat dalam belajar dan berkarya. Oke anak-anakku, melanjutkan materi kita tempo hari ya. Minggu lalu kalian sudah mempelajari bagaimana membuat objek, mengenal animasi frame by frame ya. Hari ini kita akan mempelajari materi yaitu menggerakkan objek animasi dengan fitur-fitur yang sudah dimiliki oleh Adobe Flash CS6 ke atas ya, yaitu yang dinamakan dengan Bone Tool atau tool untuk penulangan atau rigging karakter. Jadi kalian tidak perlu sulit-sulit atau susah-susah menggerakkan animasinya frame by frame. Ya, kalau kemarin nggak apa-apa kalian supaya kenal dengan frame by frame. Tetapi sekarang kita pelajari bagaimana mempermudah cara frame by frame tersebut, cara tradisional tersebut menjadi yang lebih digital. Ya, di Adobe CS6 kita akan mengenal Bone Tool. Ya, oke, yang harus kalian lakukan pertama adalah masuk ke aplikasi Adobe CS6 Portable yang sudah kalian punya. Nah, buka kembali avatar diri kalian ya, yang kemarin tugasnya hanya sebatas kepala. Nah, tolong dikembangkan sampai dengan full badan. Ini saya beri contoh punya Bu Maya ya, sederhana karena saya baru aja membuatnya. Jadi ini per bagian ya, seperti misal ini kepala ya, maka bagian kepala ini saya simbolkan dengan cara menekan F8 atau klik kanan convert to symbol. Kemudian gunakan tipenya movie clip ya. Kemarin kalian kan sudah mempelajari ada 3 macam simbol. Nah, ini untuk memudahkan kalian dalam mengelola objek-objek yang kalian punya. Jadi kalau kalian habis membuat sesuatu, biasakan untuk menyimpannya dalam bentuk simbol. Apakah itu grafik, movie clip, atau button kalau dia berupa tombol. Nah, untuk kali ini saya simpankan dalam bentuk movie clip. Saya ambil contoh untuk satu objek bagian kepala. Ini nanti saya kasih nama kepala. Nah, ini dalam bentuk movie clip ya, karena nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat gerak animasi pada satu bagian tubuh. Jadi kalau kepala kan ada mata ya, ada mulut untuk bicara. Nah, itu kita coba nanti animasikan di situ ya. Nah, sehingga menjadi satu kesatuan ya. Nah, untuk bajunya sendiri nanti kalian bisa ini ya. Ini saya contohkan, ini penampakan Bu Maya ini ya. Nah, ini baju ini nanti kita badan ini nanti kita atur sampai di bawah sini ya. Jadi sampai di area pinggul. Nah, seperti ini ya. Kemudian lengan kanan atas, lengan kanan bawah, kemudian tangan ini ya sendiri-sendiri. Karena nanti kita akan animasikan, kita gerakkan sesuai dengan konsep gerak tubuh manusia ya. Nah, kalau sudah seperti tadi, disimbolkan. Ya, misalnya ini saya simbolkan, usahakan jangan biasakan menggunakan spasi ya, karena nanti ini akan berhubungan dengan action script. Jadi tolong jangan biasakan gunakan spasi. Misalnya tangan kanan atas misalnya ya. Tangan kanan bawah. Kemudian ini juga simbolkan tangan kanan. Oke. Nah, kalau perlu diletakkan belakang, diletakkan dengan tekan kontrol panah bawah ya. Kemudian untuk yang di bagian kiri kita bisa mengcopy seperti kemarin ya. Kemudian modify, transform, horizontal. Nah, ini pindah ke belakang, ini juga pindah ke belakang. Nah, kemudian demikian juga dengan kaki ini ya, kaki kanan ini ya, kaki kanan kiri kanan bawah ini. Nah, oke. Kalau sudah selesai, kita gunakan yang namanya bone tool ini ya, atau tool untuk rigging. Nah, jika sudah, coba pastikan di sini ya, ini ada kaki kiri atas ya. Ini ada badan, ini ada leher, kepala.
Kemudian kita kopikan, kita flip horizontal. Nah, sehingga menjadi seperti ini, ya. Nah, kemudian untuk menggerakkannya, nah sekarang untuk penulangannya ya, dimulai dari badan, ya, dimulai dari badan. Kita lihat dulu, aktifkan Bontool, kemudian, nah begitu ada tanda plus ya, ada tanda plus itu berarti dia siap untuk diberi tulang. Nah, seperti halnya badan, jadi tulangnya berpusat di panggul ya. Jadi tarik dari bawah ke leher. Nah, kemudian dari leher sambungkan ke kepala. Ya, kalau ada yang perlu kalian ubah, misalnya kok lehernya tiba-tiba jadi ada di depannya baju misalnya ya, maka sama klik bagian leher saja yang aktif, kemudian taruh di belakangnya. Ya, bisa dipahami. Nah, ini sudah aktif dia. Nah, kemudian demikian juga dengan tangan. Nah, sekarang kita mulai atur bagian pundak ya. Pakai Bontool ini, kemudian nah, sampai ada tanda plusnya ini ya. Ya, kalau ada sesuatu yang nanti tidak sesuai, kalian bisa aktifkan transform tool ini. Berarti pusat triknya ada di sini ya. Nah, kemudian lanjutkan lagi. Nah, demikian juga samakan kalau bisa bagian kiri dan kanan. Nah, seperti itu. Kalau ada yang mau dipindahkan, misalnya ini bagiannya dipindah ke belakang ya. Nah, kemudian kaki juga begitu. Kaki panggulnya ya seperti kerangka manusia itu, panggulnya ya harus disesuaikan. Jika ada yang tidak sesuai, kalian bisa gunakan transform tool, kemudian pindah center point-nya ini ya. Nah, kemudian lanjutkan kembali. Nah, jika sudah, maka penampakannya akan seperti ini ya. Nah, ini akan bisa bisa dianimasikan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, sekarang kita akan menganimasikan. Untuk menganimasikan, sisipkan dulu frame ya, insert frame atau tekan F5. Ya, kemudian pindahkan ini ya, buat insert pose. Nah, ini adalah gerak stabilnya si karakter ini ya, adalah gerak stabilnya si karakter. Nah, kita tinggal manipulasi misalnya gerak pertamanya, gerak awalnya misalnya. Misalnya saya mau buat gerakan berdansa atau gerakan bergoyang. Ya, hasilnya kira-kira seperti ini nanti. Ya, seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Kalian tinggal ubah pose namanya ya, bukan keyframe, tetapi pose. Apa bedanya pose dan keyframe? Kalau keyframe itu dia menjadi satu kunci gerakan perubahan yang tidak diberi efek motion ya, tidak ada gerakan di situ, tidak diberi gerakan otomatis untuk berpindah. Tetapi kalau pose ya, dia akan berhubungan dengan pose sebelumnya. Jadi ada gerak otomatis sehingga kalian tidak perlu sulit-sulit untuk menggerakkan. Ya, jadi misalnya di pose yang pertama ini saya mau gerakannya begini ya. Maka kita tinggal pindahkan kemudian kakinya juga demikian.
Nah, sehingga posisinya nanti akan seperti ini. Set. Nah, kemudian dari sini kita ubah ke posisi berikutnya, yaitu tangannya yang kalau ini kan begini, kemudian tangan yang sebaliknya sekarang. Kita bisa gunakan copy pose, kemudian kita paste pose di sini, ya. Ya, kita tinggal menggerakkan atau mengubah posisinya ke arah sebaliknya sehingga kita nggak bingung nanti. Nah, misalnya kalau ini di sini berarti ininya harusnya condongnya ke sini ya. Nah, ini juga begitu. Ke kiri. Nah, sehingga pada key pose yang ini gerakannya, nah kemudian penting ya untuk kita kembalikan lagi ke posisi stabil supaya tidak jumping. Kalau begini kan jumping hasilnya ya. Nah, itu kan jumping kan hasilnya. Nah, sehingga kalian perlu perhatikan, oh ya kakinya tadi belum diubah ya. Nah, hasilnya kita lihat. Nah, ada yang jumping ya? Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, perlu kita lihat dulu timingnya. Jadi di timingnya harus diperhatikan ya. Timingnya, coba lihat. Ini keyframe frame 1 sampai 12. Ya, dari kanan terus stabil, kemudian kirinya di 24. Ini saya giniin ya, saya pindah ini ya sini supaya sama. Nah, kemudian hanya selang beberapa menit sampai frame ini tiba-tiba langsung balik lagi ke frame 1. Nah, itu yang menyebabkan dia jumping, sehingga harus dikembalikan lagi ke kondisi ini ya, ke kondisi yang stabil dulu. Jadi saya apa ini tadi, copy pose, kemudian sisipkan dulu framenya, insert frame, kemudian copy pose, kemudian di frame yang ini paste pose ya, sehingga dia dari kanan tegap, kiri kembali ke tegap lagi, kemudian jangan lupa disisipkan kembali pose yang awal supaya dia nggak jumping, karena dia kalau begini gerakannya nggak tahu mau pindahnya kemana ya. Nah, jadi harus posenya, perpindahan pose itu harus jelas. Jadi copy pose, kemudian di sininya paste pose supaya kembali ke keyframe atau pose pertama ya. Kalau kurang framenya tinggal ditambahkan ya, seperti itu. Bisa dipahami anak-anakku? Nah, sekarang kita bisa testing. Nah, untuk gerakan lebih halus lagi, kalian bisa atur bentuk ini ya, bentuk objek lengan ini supaya tidak supaya tidak terkesan memotong ya. Nah, oke. Sampai sini. Dan ada beberapa hal lagi. Kalau kalian ingin lebih halus lagi gerakannya menggunakan prinsip animasi ya, kalian bisa menambahkan key pose di antaranya. Contohnya ini seperti ini ya, pose to pose-nya supaya terjaga ya. Itu prinsip animasi. Kalau mau lebih detail lagi, kalian tambahkan key pose yang ada di antaranya ya, untuk menjaga gerakannya supaya lebih lentur ya. Bisa dipahami? Jadi kalian bisa praktekkan ini. Kalau ini kan cuma begini-begini aja, tapi kalau yang satunya
Nah, itu ada lebih lenturnya ya. Jadi tolong kalian kreasikan, lebih baguskan lagi dari contoh ini ya, supaya nanti kalian lebih memahami lagi penggunaan bone tool dalam kreasi karya animasi kalian. Itu saja Nana, ada pertanyaan? Semoga tidak ada ya. Tugas kalian untuk minggu depan adalah membuat gerak animasi sederhana ini dengan menggunakan bone tool. Ya, terima kasih. Selamat belajar dan berkarya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.